Shalom Grow Center Bekasi. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersedia memuji nama Tuhan? Kurang semangat. Saya mau lihat tangan-tangan yang sedia memuji nama Tuhan. Dengan semangat saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebab namanya adalah nama yang paling mulia. Amin. Yesus mulia. 1, 2, 3, go. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu.
Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan apa? Tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar. Bilang semua musuh pun gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Lebih semangat katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu benar. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu benar. Luar biasa. Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang kita agungkan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Kasihnya buat saudara dan saya akan terus melimpah-limpah, akan terus melimpah-limpah mewarnai kehidupan kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Ada nggak jemaatku? Tidak ada. Betul, tidak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Amin. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Let's go, sorakan kemenangan saudara. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu benar. Sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu benar. Yang percaya kerajaan Tuhan akan kekal di kehidupan saudara, di kehidupan saya, di kehidupan kita semua. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Yes, thank you Jesus. Dengan iman kita katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Yes, Jesus. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu benar. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa hati kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus, hati yang menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari bersama-sama angkat pujian ini saudara. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
Yesus. Mari terus sembah Tuhan saudara. Sembah, naikkan ucapan syukurmu, naikkan penyembahanmu. Ya Rabba, 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 ya Rabba. Jesus, kami perlu Engkau Tuhan. Yesus, oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, Yesus. Jesus. Mari lebih lagi saudara, oh Yesus. Keinginanku Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. keinginanku Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sekali lagi, hanya untuk menyembah-Mu. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, drive once awaken. The Lord is in this place. The Lord, come on, church. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. This place. Jesus, Holy Spirit, drive once awaken. The Lord this place. Jesus. Bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Come on. Not for a minute Was I forsaken? the Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, Drive us awaken. The Lord
will you meet me here again? One more time. Oh, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Terus berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan, kalau 6 hari lamanya Tuhan kami boleh bekerja Tuhan, 6 hari lamanya Tuhan kami boleh beraktivitas dengan baik Tuhan. Dan di hari ini Tuhan kami datang di rumahnya Tuhan, karena kami cinta sama Tuhan dan kami mau lebih jatuh cinta lagi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan di hari-hari ini Tuhan ada satu pribadi yang akan kami Tuhan beri kami kuasa Tuhan, yang akan memberikan kami kuasa Tuhan untuk kami boleh menaklukkan setiap rasa takut kami Tuhan, untuk kami boleh menaklukkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Abah. Dan hari ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan, untuk Pastor Niko Tuhan, untuk Pastor Niko beserta wakilnya Tuhan. Kami bawa Tuhan, kami topang gembala kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Ada kekuatan yang dari Tuhan, ada kekuatan kesehatan yang terbaik Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kemanapun Pastor Niko melayani Tuhan, kami percaya Tuhan ada tanda heran, mujizat Tuhan boleh menyertai Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mengangkat tangan kami Tuhan untuk gembala kami Tuhan, lead pastor kami Tuhan di Grow Center Tuhan, untuk Pastor Andy Tuhan, Pastor Lia Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan ada ketakutan Tuhan akan Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Ada kekuatan Tuhan untuk Pastor Andy Tuhan boleh berjalan Tuhan sesuai dengan visinya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga tim pastoral yang ada Tuhan, untuk Pastor Timmy Tuhan, Pastor Doni Tuhan, Pastor Monty Tuhan, Pastor Billy Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kesatuan hati Tuhan untuk boleh membawa jemaat-Mu Tuhan menggenapi amanat agungnya Tuhan di hari-hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan berdoa secara khusus Tuhan untuk Pastor Doni yang ada di tengah-tengah kami Tuhan siang hari ini Tuhan. Pastor Doni Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan ada perkataannya Tuhan yang Tuhan taruh Tuhan di dalam nama Yesus untuk mengajar kami, mendidik kami Tuhan untuk menjadi umat-umat yang layak di hadapannya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kuatkan Tuhan, kuatkan Pastor Doni Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Julius Tuhan, Pastor Esther Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hatinya Tuhan atas Bekasi Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan belum selesai atas Bekasi Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau akan mengurapi Pastor Julius Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan seluruh keluarganya Tuhan, untuk Geral, Alin Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan melindungi mereka Tuhan, melindungi Tuhan setiap pergaulan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan siang ini Tuhan kami mau mengangkat tangan kami untuk Bekasi Tuhan, untuk kota kami Bekasi Tuhan, Bekasi Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Bekasi Tuhan, terima kasih Tuhan buat hatinya Tuhan atas Bekasi Tuhan. Kami berdoa Tuhan siang ini Tuhan buat kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan lawat kota kami Tuhan, dari timur, utara, barat, selatan Tuhan. Tuhan akan lawat semuanya Tuhan, penduduknya Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami juga mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Berkati Tuhan setiap pemerintahan yang ada Tuhan, berkati Tuhan setiap pemilu Tuhan yang akan berlangsung tahun depan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan ada pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang nasionalis, yang hatinya mau melayani bagi bangsa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan ada hadiratnya Tuhan boleh turun atas bangsa kami Tuhan, ada roh yang takut akan Tuhan boleh turun Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Diberkatilah Tuhan tanahnya, airnya, udaranya Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Abang, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Woo. So good.
Sambil tetap berdiri. Saya tahu ini Glow Center Bekasi ibadah siangnya exciting banget. Yes. Dan kita punya family time saudara. Habis present worship, rasanya nggak mungkin kalau cuma kenal Tuhan, tapi nggak kenal sekelilingnya saudara. Yes. Dan hari ini bolehkah saudara buka handphone saudara? Oh. Bolehkah buka handphone saudara? Buka handphone. handphonenya. Ayo buka handphonenya. Kamera. Dan buka kamera saudara, pasang di WA saudara dan ada Selfie. WA status dan ayo mari sama-sama selfie dengan semua orang yang ada di ruangan ini saudara. Boleh, dengan kanan kirinya. Dengan kanan kirinya dan dimulai dari sekarang. Yes. Yang nggak punya silakan. kamera nggak apa-apa, tetap bisa lihat kiri kanannya. Nggak punya Boleh, kamera ya? Nggak para punya ya? pekerja nggak bersama punya. dengan para Nggak punya jemaat kamera ya? Nggak punya ya? silakan. Oke. Ayo. WA Iya. statusnya harus rame. Yes. Di Instagram juga boleh. Ayo keluar dari Jangan bangkunya lupa di yuk. tag di GBI BTC City, Grow Yang di Center YouTube Bekasi. pasti pengen kayak gini. Iya. Yo, datang ke Grow Center On Bekasi. site. BTC Mall tempatnya. Iya. Wow, masih lama saudara. Come on, foto lebih lagi. Emang bener-bener dah luar biasa deh. Kata yang di atas gak ada yang mau fotoin kita nih. Fotoin pemusik kayak gitu. Yang di atas nungguin. Pe. Ope yang disuruh. Kasih tepuk tangan buat saudara semua. Welcome to Grow Center Bekasi. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya. Wow. Adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Ada? Shalom. Bener kan ngangkat tangan lagi? Siapapun Iya. saudara sekali lagi. Iya. Kalau kita ada buku ya dari John Beaver ya buat yang baru pertama kali datang. Yes, So ditukarkan kalau dengan saudara Hello nanti, Card. pester saya baru pertama kali nanti di depan saudara bisa dapatkan buku tersebut. Sekali lagi selamat datang. Sebentar kita akan memberi yang terbaik Yes. saudara. Di depan saudara ada QR code. Dan kalau saudara bisa memberinya cash, saudara bisa nanti ketika pulang ada kotak di depan. Iya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, ini pemberian kami yang terbaik di minggu ini, di bulan ini Tuhan. Dan kami percaya kami akan memberikan perpuluhan kami akan memberikan semua hal yang jadi kesukaannya kami untuk memberi kepada Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Silakan Selamat memberi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sambil memberi Bapak Ibu berikut adalah pengumuman minggu ini. Yang pertama untuk Grow Generation, anak-anak muda di tempat ini. Kurang ya kayaknya, sekali lagi dong. Woo. And generation. Iya, semalam acara di tempat ini, hari Sabtu kemarin seru banget. Bertambah-tambah terus puji Tuhan. Makin tambah muda mereka. Ya, Sabtu depan tanggal 27 jam 4:30 di tempat ini lanjut obrolin tentang relationship part 2. Yes, the good and the bad in relationship untuk mengidentifikasi strength, weakness, opportunity dan threat dalam diri sendiri supaya bisa set boundaries untuk tahu mana yang baik dan benar untuk setiap kita masing-masing. Nah ini kan kita bicara generation kan. Iya. Evra udah punya pacar belum? Belum. Good. Jokev? Jokev? Belum. Oh belum. Masih Semua jomblo mengaku- terbuka. Kori? Sudah. Udah punya anak. Udah punya anak. Oke, berikutnya adalah I Care. Ini melalui online Zoom, jadi siapa aja bisa ikut. Dilayani oleh Pastor Face Montezuma. Bagus banget temanya. How can we deal with toxic relationship? Wow. Ini hari Senin tanggal 22 jam 7:30 malam. Jadi melalui online Zoom, ayo yuk ikut Bapak Ibu Saudara. Kita bisa dengerin supaya kita nggak berada dalam toxic Biar relationship. bebas dari toxic. Yes. Jadi yang mau ikut silakan daftar di GC Info setelah ibadah. Berikutnya untuk level up hari Selasa, ini keren banget bersama dengan Mary Riana. Hari Selasa 23 Mei jam 7 malam melalui online Zoom juga.
yang mau daftar silakan GKC Info, nanti akan dihubungi, dikasih link Zoom-nya untuk hari Selasa. Dan selanjutnya untuk pengumuman ibadah terakhir, ibadah minggu depan, Pentecost Sunday Bapak Ibu Saudara. Jam 9 dan jam 11 seperti hari ini. Grow Children ada di jam 9 pagi. Jadi jangan gak hadir, bawa saudara-saudaranya, bawa rekan-rekannya. Because minggu depan adalah Pentecost Sunday. Dan hari ini saya mau ngucapin terima kasih dulu. Ada Naomi, ada David, ada Benny, ada Agung, ada Sandi. Dan hari ini ada WL baru, ada Evra saudara. Enggak begitu juga, sabar. Ada Cory dan ada Kevin saudara. Dan saya hari ini diberkati sama Presiden Persib, juga ada Andri, ada Eve dan ada Tommy dan banyak sekali saudara. Yeah. So saya ingat banget kalau nggak salah ya, akan ada rencana audisi buat musik di bulan Juli saudara. Yes. So Yeah. kalau misalnya berkata Pastor boleh nggak saya ikut? Melayani. Kenapa harus kalimatnya boleh saudara? Ini rumah buat semuanya. Kalau saudara berkata Pastor hubungi siapa? Yang main keyboard saudara, yang namanya David Alfredo saudara. Bapak David. Dan hari ini kita ada spesial, kita akan perjamuan kudus. Suasananya tidak seperti yang bulan lalu yang kita sudah disiapkan. Karena hari ini izinkan kami para hamba Tuhan melayani saudara. Mari kita sambut sama-sama Pastor Doni untuk melayani kita semua perjamuan kudus maupun firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kristus. Ya, puji nama Tuhan saudara. Saya undang untuk para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Saudara, kenapa perjamuan kudus kita kembali dengan ada hamba-hamba Tuhan yang melayani? Karena ada makna dari membagi-bagikan roti dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu mari siapkan hatimu. Kita akan berdoa saudara. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini menjelang siang. Kami akan makan tubuh dan darah-Mu. Biar Kau yang menguduskan hidup kami. Sehingga setiap kami ketika makan roti yang adalah tubuh dan anggur yang adalah lambang daripada darah-Mu, itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab perjamuan kudus hanya diberikan bagi anak-anak yang berusia 12 tahun ke atas dan yang telah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan sudah bertobat. Bagi saudara yang belum di bawah umur 12 tahun, saudara tidak diizinkan untuk mengambil perjamuan kudus. I need your presence, Lord. I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. I need your presence, Lord. I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Mari kita bangkit berdiri. Adakah saudara yang belum mendapatkan anggur dan roti? Oke. So, saya selalu percaya ada kuasa dari perjamuan kudus. Amin. Oleh karena itu sebelum makan tubuh dan minum yang anggur adalah lambang daripada darah.
Mari kita izinkan Roh Kudus untuk introspeksi diri kita. Jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari-hari ini melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita menghadap Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Sehingga ketika kita makan dan minum roti dan anggur dengan sikap hati yang benar, maka itu akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Wow. Wow. Terima kasih kalau 2000 tahun yang lalu Engkau mati bagi kami. Pada hari yang ketiga Engkau bangkit. Engkau menebus setiap dosa dan tubuh kami. Biarlah perjamuan ini Tuhan menjadi peringatan tanda persekutuan kami dengan Engkau. Biar lewat perjamuan ini kami tahu bahwa perjanjian-Mu, covenant-Mu dengan Engkau itu adalah perjanjian yang abadi. Perjanjian yang dimateraikan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi firman-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah bagi setiap kami dari hati ke hati. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan setiap kami pulang dari tempat ini kami akan mengalami perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Apa kabarnya saudara semua hari ini? Saudara, hari ini saya membawa salam dari Pastor Andi dan Pastor Lia yang belum bisa bersama-sama ada di tempat ini dengan saudara karena beliau masih ada di Amerika. Mungkin minggu depan saudara Pastor Andi dan Pastor Lia sudah kembali. Dan saya percaya bahwa hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah saudara, sepanjang tahun 2023 gereja kita mempunyai tema adalah build atau membangun ya saudara. Sepanjang tahun ini kita akan membangun komunitas yang kuat, komunitas yang bangkit saudara dan jadi pemenang. Dan saudara, apa yang kita bangun sepanjang setahun ini ada 3 hal. Yang pertama yang kita bangun adalah intimasi, keintiman. Kemudian yang kedua kita bangun saudara namanya discipleship atau pemuritan. Dan yang ketiga kita sedang membangun saving the lost. Di mana saudara bukan hanya dimuridkan, bukan hanya intim. Tapi tujuan kita dimuridkan adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan dari bulan Maret, April, Mei saudara kita sedang membangun intimasi yaitu saudara keintiman dengan Tuhan. Dan di bulan Mei ini saudara kita sedang dalam satu tema yaitu kasih yang mula-mula atau first love.
Nah saudara yang tidak hadir di ibadah pertama, saudara nanti bisa dengarkan di YouTube. Karena apa yang saya sampaikan di ibadah kedua ini saudara sebetulnya lanjutan dari khotbah ibadah pertama. Di ibadah pertama saya berbicara tentang saudara kasih yang semula, first love. Di mana saudara apa sih sebetulnya tolak ukur kasih yang semula itu? Apakah karena saudara melayani itu maka saudara dalam kasih yang mula-mula? Atau saudara berdoa lama, apakah saudara baca firman Tuhan menunjukkan saudara kasih yang mula-mula? Belum tentu saudara. Dan hari ini izinkan saudara di ibadah yang kedua ini saya melanjutkan yaitu first love, yaitu berbicara tentang intimacy. Oke. Nah saya mau nanya dulu, siapa yang hadir di tempat ini usianya di bawah 17 tahun? Wah gembalanya, haleluya. Wah itu 17 tahun ada satu, oke. Kenapa saya tanya? Karena terutama yang nanti sudah lebih menikah, lebih mudah mengerti. Nah, apa sih keintiman itu saudara? Bagi manusia, ya, terutama yang sudah menikah, itu gampang mengerti bahwa keintiman itu bicara proses aktivitas fisik antara pria dan wanita. Seringkali orang berpikir seperti itu ya. Kalau hubungan intim, pasti di otak kita hubungan antara pria dengan wanita secara fisik. Tapi saudara harus mengerti bahwa begini, pandangan Tuhan tentang keintiman itu berbeda, amin. Keintiman saudara itu bukan hanya sekedar aktivitas dari luar yang kelihatan. Ya. Karena keintiman adalah sesuatu yang dimulai dari dalam, yang akan otomatis saudara termanifestasi keluar akibat dari apa yang ada di dalam diri kita. Nah saya ulangi saudara. Kita tuh seringkali berpikir bahwa keintiman itu adalah aktivitas luar. Makanya berapa banyak saudara kalau melihat orang tuh intim apa enggak dengan Tuhan. Wah kamu doanya berapa lama? Itu kan. Puasa rohnya sejam. Wah ini intim banget nih dengan Tuhan. Itu kan. Orang tuh banyak orang intim tuh apa? Kalau dia tuh pelayanan. Wah kalau kamu udah khotbah kayaknya wah intim banget. Tapi apakah betul saudara? Keintiman itu diukur dengan aktivitas yang kelihatan dari luar. Karena saya percaya saudara keintiman adalah sesuatu yang dimulai dari dalam. Yang akan secara otomatis termanifestasi keluar. Akibat dari apa yang ada di dalam. Artinya begini, orang yang melayani belum tentu intim. Tapi orang yang intim pasti melayani. Orang yang nyembah Tuhan, saudara, belum tentu intim. Tapi orang yang intim, gak mungkin dia gak nyembah Tuhan. Amin, sudah nangkep ya. Jadi gak juga bilang begini, aku intim kok, aku intim. Tapi dia gak mau lakukan apapun untuk orang yang dicintai, gak mungkin saudara. Karena keintiman itu sesuatu yang dari dalam. Dan otomatis akan termanifestasi keluar. Sama kalau saudara punya, Yosep mulu sih kamu yang kelihatan. Jadi kamu contoh yang paling gampang. Baru menikah juga kan. Berapa lama? Udah setahun belum? Belum ya, waduh haleluya. Masih membara kah api di hatimu? Api. Ocep kan baru menikah ya. Ope ya. Kok saya Ope deh jangan Ocep lah. Ope kan baru menikah dengan siapa nama? Reta. Reta saya mau tanya, Ope berapa kali sehari ngomong I love you? Banyak, aduh haleluya puji Tuhan. Saya merasakan surga terbuka hari ini. Baru setahun. Baru bangun begini ya, baru bangun. Siapa tadi kamu dipanggil apa sama Ope? Baby? Sayang, oke. Baru bangun pagi, Ope bilang, sayang, I love you. Siang mau makan, sayang, I love you. Aduh, Fit, ini saya lagi khotbah, Fit tolong Fit, hargai hadirat Tuhan. Malam mau tidur, Eta, I love you.
Tiap hari ngomong I love you terus sebulan. Tapi ya Eta, kamu mau makan mau enggak pernah ditanya. Kamu lagi sedih lagi enggak, pokoknya I love you. Kamu jalan enggak pernah digandeng. Kamu ke pasar gitu kan, bawa sayur, bawa kangkung, bawa ikan, bawa ayam, minggul sendiri. Enggak pernah dibawain. Kira-kira kamu satu hari bertanya enggak? Ini suami gue nih I love you aja kayak beo tiap hari. Ngomong I love you. Tapi sikapnya tidak menunjukkan bahwa dia mencintai. Saudara kenapa saya bilangnya? Kalau dia cinta, betul gak? Pasti itu termanifestasi keluar dong. Gak mungkin cuma ngomong doang I love you. Lihat istrinya bawa ayam, bawa babi gitu kan habis dari pasar. Pasti ditolong kan gitu. Kenapa? Karena cinta itu selalu termanifestasi lewat perbuatan. Amin. Nah, oleh karena itu saudara hari ini kita akan lihat bahwa orang yang kelihatan dari luar rajin berdoa. Orang yang kelihatan dari luar rajin sembahyang. Orang yang kelihatan di luar saudara rajin ke gereja itu belum tentu intim dengan Tuhan. Karena intim itu berbicara dari dalam keluar. Di Alkitab itu ada satu contoh saudara, ya, di mana gini, secara fisik dekat dengan Tuhan Yesus, tapi belum tentu intim. Kita lihat ceritanya saudara dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42, cerita yang sangat terkenal yaitu Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi bayangkan Marta ini saudara, Yesus datang lari, dia yang pertama sambut Yesus. Lalu saudara dikatakan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Saudara, Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40 saudara. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani, aktivitasnya banyak saudara. Kalau zaman sekarang tuh waduh itu dari hari Senin sampai hari Minggu mungkin ada di gereja saudara. Bikin tenda di gereja mungkin kan. Ia mendekati Yesus, perhatikan. Saudara, Marta itu bukan sibuk melayani, dia mendekati Yesus loh. Artinya secara posisi dekat, betul gak saudara? Dia bertemu muka dengan Yesus. Dikatakan begini, waktu ketemu dengan Yesus dia ngomong, Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Wah hebat banget saudara, Superman dia. Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa keintiman itu bukan hanya sekedar bicara aktivitas luar. Amin saudara. Tapi keintiman itu berbicara hati yang mencintai dan jatuh cinta sama Tuhan. Nah saudara, tadi pada pagi saya sedikit bicara ini. Kalau saya tanya saudara hari ini, saudara berapa banyak saudara yang mencintai Tuhan? Saya yakin semua angkat tangan. Ya, saya pun berani angkat tangan, saya mencintai Tuhan. Tapi kalau pertanyaan yang kedua, siapa yang hari ini saudara yang sedang jatuh cinta sama Tuhan? Jujur, saya gak berani angkat tangan. Saya jujur gak tahu hari ini saya sedang jatuh cinta apa enggak sama Tuhan. Nah nanti saudara dengarkan di ibadah pertama, ciri orang jatuh cinta itu apa. Karena ternyata saudara, setiap kita, saya yakin kita mencintai Tuhan. Tapi belum tentu saudara hati ini itu masih jatuh cinta sama Tuhan. Ope masih ada kesetrumnya sama istri? Masih. Wah baru setahun saudara, tegangannya masih 5.000 watt. Gitu kan. Baru pegang tangan masih kesetrum. Tapi saudara berapa lama jadi anak Tuhan? Berapa lama saudara Kristen? Berapa lama saudara melayani? Jatuh cinta itu masih ada gak di hati kita? Karena keintiman itu bukan hanya mencintai Tuhan. Tapi keintiman itu bicara apa saudara? Jatuh cinta dengan Tuhan. Amin.
Keintiman itu berbicara dari kedalaman hati saudara yang mengenal Tuhan. Oleh karena coba next slide. Saudara tolong tanggapi ini dengan kedewasaan. Orang yang intim dengan Tuhan itu bukan berbicara berapa banyak tahu firman Tuhan. Banyak kita tahu ngerti firman Tuhan. Tapi orang yang intim dengan Tuhan tuh bukan cuma dia tahu firman, bukan ngerti firman. Tapi berapa banyak kita itu melakukan firman, beda loh. Banyak orang itu tahu tanpa melakukan. Makanya saudara banyak tahu tapi tidak melakukan, itu saudara tidak pernah berubah hidupnya. Orang yang intim tuh tahu tapi dia juga melakukan. Orang yang intim itu saudara bukan berbicara berapa banyak kita berdoa. Saya bilang begini bukan berarti saudara harus doanya sebentar 5 menit, enggak. Doalah selama mungkin saudara bisa, karena doa bicara kita ngobrol sama Tuhan. Tapi orang yang intim itu bukan cuma sekedar berapa lama berdoa, tapi gini, hidupnya itu melekat dengan Tuhan. Itu beda loh. Saudara boleh ngobrol, boleh doa, tapi hidupnya belum tentu melekat. Karena melekat itu perlu sekadar dari ngobrol. Tapi untuk bisa melekat dengan Tuhan, itu perlu cinta, ketaatan, dan komitmen sama Tuhan. Next, coba lihat. Keintiman itu saudara bukan bicara berapa banyak kegiatan agama, kegiatan rohani yang saudara lakukan. Saudara bisa lakukan banyak kegiatan rohani, tapi belum tentu saudara menyenangkan hati Tuhan, karena keintiman itu berbicara berapa banyak kita menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang Kristen itu seperti orang Kristen yang ada di treadmill. Saudara tahu treadmill? Tahu ya treadmill buat lari? Dia lari, dia jalan, dia lakukan banyak kegiatan tapi tidak pergi kemana-mana. Karena kenapa saudara? Keintiman itu bicara menyenangkan. Masalahnya banyak kegiatan rohani yang kita lakukan belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang khotbah saudara untuk ketenaran dirinya sendiri. Banyak orang pelayanan untuk kantongnya sendiri. Karena saudara keintiman itu bukan berbicara berapa banyak jabatan rohani kita saudara. Berapa tinggi jabatannya, kamu di gereja jadi apa? Asyir kah? WL kah? Pembicara kah? Tapi saudara orang yang intim dengan Tuhan berbicara begini. Waktu Tuhan lihat saya, Tuhan tuh lihat apa? Lihat anak kah? Kekasih kah? Sahabat kah? Orang yang berkenan kah? Atau apa? Karena di sorga waktu saudara datang, saudara gak ditanya jabatan rohaninya apa. Makanya saya bingung saudara. Begitu banyak orang itu sudah berebutan jabatan rohani. Cirinya apa? Aduh saya ini dari tadi mau bergumul mau ngomong ini. So cirinya ini. Saudara hari ini jabatan rohanimu apa? Kalau saudara tahu Tuhan melihat sebagai apa? Satu hari Tuhan minta. Saudara akan berikan. Amin. Berikan saudara. Karena apa? Hidup ini bicara menyenangkan hati Tuhan. Coba next lanjut. Orang yang intim itu adalah orang yang kenal Tuhan, saudara. Kenal Tuhan itu apa? Orang yang kenal Tuhan adalah orang yang ngerti apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan enggak. Dia adalah orang yang ngerti isi hatinya Tuhan. Dia adalah orang yang kenal karakternya Tuhan. Dia adalah orang yang kenal kedalaman hatinya Tuhan. Orang yang rasain saudara detak jantungnya Tuhan. Dia adalah orang yang tahu kemana Tuhan itu akan pergi melangkah. Orang yang kenal Tuhan adalah orang yang mengikuti jejak kakinya Tuhan. Orang yang kenal Tuhan adalah orang yang merasakan saudara kehangatan dirinya. Makanya kenal Tuhan
Itu harus secara pribadi saudara. Kalau saudara kenal Tuhan, saudara gak akan pernah nanya gini, Pastor, boleh apa enggak ngerokok? Ayatnya di mana? Nggak ada saudara di Alkitab. Itu ayat jangan merokok cuman ada di pom bensin. Kalau kenal Tuhan, nggak akan nanya saudara, boleh tampar istri apa enggak? Dia tahu suami istri adalah lambang daripada hubungan Tuhan dengan jemaatnya. Karena harus mengerti begini saudara, orang yang kenal Tuhan mengerti yang tersirat lebih daripada yang tersurat. Nangkap ya saudara? Saya ulangi saudara, orang yang kenal Tuhan dia mengerti yang tersirat gak tertulis lebih daripada yang tersurat tertulis. Makanya Ope udah mengerti belum bahasa istrinya. Kalau istrinya mulai ngedipnya segini, tahu gak apa artinya? Gitu. Suaminya bilang, wah tahu aus dia. Gitu kan. Kalau saya lihat mungkin Ope nggak ngerti, kenapa lu keselak? Ah, gitu. Padahal aus. Kenapa dia ngerti gitu? Karena dia kenal Tuhan. Amin. Nah, lanjut saudara. Coba next. Yes. Nah, saudara saya akan sedikit hiperbola cerita ya saudara. Orang yang intim dengan Tuhan adalah orang yang keinginannya hanya satu saudara. Adalah orang yang keinginannya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara, orang yang intim dengan Tuhan itu sudah gak pusing dengan upah yang akan apa yang akan dia peroleh waktu dia ketemu Tuhan. Saya berani bilang gini, orang yang intim dengan Tuhan begini saudara. Orang yang intim dengan Tuhan tuh dia berkata gini, fokusnya tuh bukan sorga atau neraka lagi, tapi siapa yang tinggal di situ. Sehingga orang yang intim dengan Tuhan tuh berkata begini, kalau Tuhan gak ada di sorga, ngapain gua ke sorga? Tapi kalau Tuhan ada di neraka, saya akan pergi ke neraka. Kenapa? Karena bukan masalah sorga dan nerakanya, karena kalau sorga tanpa Tuhan, sorga akan berubah jadi neraka. Tapi neraka kalau ada Yesus di sana, neraka akan berubah jadi sorga. Masalahnya saudara, hari ini banyak orang suka sorga tapi gak suka pemiliknya. Dia mau ke sorga kenapa? Gak mau dibakar, bukan karena siapa yang tinggal di sana. Banyak orang hari ini hidup benar saudara. Kenapa? Bukan cinta Tuhan, karena dia tahu dia akan terima mahkota. Betul kita akan terima mahkota. Itu menjadi upah buat kita. Tapi saudara, upah terbesar orang yang cinta sama Tuhan itu bukan mahkotanya, tapi siapa pemberi mahkota itu. Sehingga saudara tahu dia gak pusing lagi saudara. Mahkota apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia udah gak pusing lagi saudara dengan upah apa yang dia terima. Bagi orang yang intim dengan Tuhan dengar, membuat Tuhan tersenyum, itu sudah cukup bagi dia. Amin saudara. Makanya saya bingung saudara. Aduh, kalau ada hamba-hamba Tuhan hari ini saudara ya, jemaatnya pindah, curi domba. Domba siapa sih? Itu domba Tuhan kok. Betul lah saudara. Orang yang menyenangkan hati Tuhan, itu udah gak merasa lagi memiliki saudara. Mau jadi apapun itu udah cukup saudara. Yang penting apa? Dia melayani Tuhan, buat Tuhan tersenyum. Itu lebih penting daripada sekedar apapun. Amin. Karena kenapa saudara? Coba next slide. Orang yang intim dengan Tuhan adalah orang yang bisa menangkap detak jantungnya Tuhan. Dan kerinduan hatinya di saat orang lain gak bisa menangkapnya. Saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa merasakan getaran hati Tuhan di saat orang lain gak merasakan. Orang-orang ini saudara adalah orang-orang yang bisa melihat saudara Tuhan bergerak kemana ketika orang lain gak bisa melihatnya.
Matanya akan tajam seperti Raja Wali, saudara. Telinganya akan begitu peka, saudara, mendengar suara Tuhan. Sehingga begini, Tuhan berbisik pun dia akan tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, saudara. Hidupnya begitu dekat dengan Tuhan. Sehingga begini saudara, ketika Allah beranjak di sampingnya, dia bergerak sedikit pun saudara, dia merasakan kemana itu Tuhan melangkah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang seperti Yohanes, saudara. Firman Tuhan katakan Yohanes 21 menulis bahwa Yohanes itu bersandar di dadanya Yesus, saudara. Dia rasakan dengar detaknya itu apa. Kesukaannya menjadi kesukaan hatinya. Kesenangannya menjadi kesenangan hatinya. Apa yang dicintainya menjadi apa juga yang dicintai oleh hidupnya. Dan saudara tahu orang yang intim dengan Tuhan, the next slide, adalah orang yang membawa tabut Allah kemanapun mereka berjalan. Bukan gotongin tabut, saudara, bukan. Ini bicara apa? Orang yang intim dengan Tuhan adalah orang yang menyertakan Tuhan di dalam setiap musim di dalam kehidupannya. Dia adalah orang-orang yang membawa hadirat Tuhan kemanapun dia berada, saudara. Baik di dalam peperangan maupun di dalam lembah kekelaman, saudara. Baik di dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan duka, saudara. Tabut Allah itu ada di pundak mereka, baik mereka sedang ada di padang gurun maupun mereka ketika sedang menyeberangi sungai, saudara. Itu seperti bangsa Israel, saudara. Kenapa saudara Daud itu disebut seorang berkenan di hati Tuhan? Karena hanya Daud, saudara, satu-satunya raja yang membawa kembali tabut Allah kembali ke kotanya, saudara. Itu bukan hanya berbicara fisik, berbicara apa? Daud nggak bisa jauh dari Tuhan, saudara. Ini bicara apa, saudara? Daud adalah orang, saudara, yang menjadikan hadirat Tuhan itu adalah kesukaan di dalam hidupnya. Makanya Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Amin. Artinya apa? Daud itu, saudara, matanya hijau. Bukan karena lihat duit. Hatinya bergetar. Bukan karena lihat, saudara, jabatan. Apa yang membuat hati Tuhan bergetar? Hatinya bergetar. Kita kan beda, saudara, ya. Kita hijau bukan lihat hadirat Tuhan. Lihat duit, kita hijau. Ya, saudara, ya. Ditawari yang lain, saudara, ditawari berkat, hati kita getar. Tuhan enggak, saudara. Makanya saudara, Daud tuh, saudara, waktu dia bikin dosa, Nabi Nathan datang. Daud nulis satu mazmur yang menyatakan kejatuhannya. Dia nggak peduli, saudara. Dia nggak peduli dengan jabatannya, dia nggak peduli dengan gengsinya, saudara. Dia nggak peduli orang mandang apa, saudara. Dia nggak peduli orang lihat dia seperti apa. Yang dia pedulikan adalah apa yang Tuhan lihat. Daud ini makanya sudah disebut berkenan di hati Tuhan karena apa? Hatinya itu melekat sama Tuhan. Amin. Sudah tahu orang yang diintim dengan Tuhan adalah orang yang melihat sorga dan membawa turun bumi. Wah, ini bahasanya susah banget, saudara. Artinya apa, saudara? Bukan dia tiap hari kerjanya gini, Pastor, pokoknya aku seminggu sekali sorga, bumi, sorga. Wah, Tuhan kasih lihat sorga, bumi lagi, sorga, bumi. Tapi hidupnya gak pernah berubah, saudara. Lihatnya hadirat Tuhan, tapi hidupnya sama. Bukan itu yang saya maksudkan. Bukan naik turun sorga, saudara. Tapi ini berbicara apa, saudara? Orang yang intim dengan Tuhan adalah orang yang berada di tempat rahasianya Tuhan. Orang yang berani sendirian dengan Tuhan. Di tempat-tempat tidak terkenal, dia bangun hidupnya. Makanya saya selalu bilang, saya kalau di pemusik gitu ya, di rumah doa dengan tim musik, saya tuh selalu bilang seperti ini. Ada orang itu nanya, saudara, apa sih yang dilakukan GC? Sehingga kalau pujian penyembahan
hadirat Tuhan itu kuat, apa sih yang kalian perbuat? Orang kan selalu bilang saudara, wah gimana sih cara nyusun musik yang baik, gimana sih cara aransemen yang keren, gimana sih teknik, itu perlu semua. Tapi saya bilang ini, kamu gak bisa lihat itu. Kamu harus lihat bagaimana orang-orang di tempat kita, sudah WL gitu ya, di tempat kita ya, kayak Daniel, Joy, Sandra, Eric. Kalian coba datang ke rumah doa. Mereka tuh seminggu, mereka tuh selalu pimpin rumah doa. Kalian pikir gak bosen? Ya sudahlah, jangan ada dusta di antara kita. Saya juga bosen kok kadang-kadang. Apa saudara pikir tiap rumah doa tuh hadirat Tuhan kenceng kuat di jamaah Tuhan? Enggak kalau mau jujur. Ada kalanya saudara kalau mau jujur, rumah doa tuh saya jujur, jangan dusta di antara kita lah. Saya tuh kadang-kadang 1 jam rumah doa saya gak rasakan apapun, ada kok saudara. Kadang-kadang saya gak dapat sesuatu, ada kok. Jangan saudara pikir tuh saya tuh hamba Tuhan, gitu, tiap rumah doa tuh saya lihat malaikat turun naik gitu kan. Gemeteran, enggak saudara. Ada di saat-saat tuh saya tuh jenuh. Jenuh apa? Capek. Tapi saya bilang ini, justru di saat-saat seperti itu, mereka tetap lakukan. Mereka tetap bangun hidup. Itu yang gak bisa diajarin saudara, itu harus dijalanin. Saudara pikir orang-orang yang hamba-hamba Tuhan berdiri di depan ini saudara, apakah saudara pikir khotbah itu hanya sekedar dengar khotbah terus? Enggak saudara. Mereka jalanin masa-masa sendirian. Orang itu gak lihat saudara, di tempat-tempat rahasia saudara. Berduaan dengan Tuhan saudara, melewati proses yang membosankan. Melewati proses yang menyakitkan saudara, gak ada tepuk tangan saudara. Gak ada jalan instan saudara, maaf saya bilang. Hadirat Tuhan itu gak bisa dimanipulasi. Pewahyuan itu tidak ada yang didapat dengan harga yang murah. Selalu ada orang-orang yang bayar harga melewatinya. Pengetahuan bisa dipelajari, pewahyuan itu harus lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Makanya saudara pernah rasakan ada khotbah begitu keren, saudara, wah kayaknya mainmu ini otakmu kayak pecah gitu dengar. Tapi setelah pulang rasanya kosong hatimu. Tapi saudara pernah dengar orang-orang yang khotbah saudara, khotbahnya sangat sederhana, saudara udah dengar ribuan kali mungkin. Tapi waktu pulang itu di hidupmu rasanya ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Pewahyuan itu selalu lahir dari hidup saudara. Makanya dengar nih hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Tidak ada jalan instan. Bangun hidupmu dengan Tuhan. Bahkan saudara pun yang ada di tempat ini. Bangun hidupmu dengan instan. Orang dunia ngerti saudara. Tidak ada orang yang kaya tuh mendadak saudara. Itu cuma ada di film saudara. Ada mungkin warisan dari orang tua, tapi saudara bayangkan orang yang bangun kekayaan dari nol adalah orang yang bayar harganya, dia melewati semua proses dalam hidupnya. Orang saudara yang melewati proses yang berduaan dengan Tuhan, itu adalah orang yang akan melihat sorga dan membawanya ke bumi. Orang yang intim dengan Tuhan adalah orang yang bicara dengan Tuhan, muka dengan muka saudara. Bukan berarti saudara ngelihat begini, mungkin bisa begitu saudara. Tapi artinya apa bicara muka dengan muka? Tidak ada batasan dalam hidupnya saudara. Saya mau tanya, saudara berdoa, apa yang saudara omongin sama Tuhan? Tuhan, aku punya masalah, pasti ngomong sama Tuhan. Dan Tuhan aku mau ini, Tuhan lindungi aku gitu kan, Tuhan udah kayak satpam. Tapi pernah gak saudara ngomong gini? Saudara siapa yang pernah satu hari tergoda sama dosa? Gak ada, kudu semua ya. Nah, jujur. Saudara pernah gak kalau mau tergoda dalam dosa, saudara ngomong sama Tuhan. Tiba-tiba pengen nonton film porno. Kan gak ada kan yang mau nonton film porno doa dulu. Biasanya kan, tapi pernah gak sih ngomong gini, Tuhan kok kenapa ya aku nih hari ini pengen banget nonton film porno. Tolong Tuhan. Saudara belajar, saya juga belajar. Saudara percayalah itu menyelamatkan saya banyak hal. Kalau saudara pengen nilep duit nih, di depan ada duit nih, saudara mau nilep nih, gak ada yang tahu. Saya pernah kok, saudara jangan dipikir saudara yang pendeta yang di depan ini udah kebal, saudara kayak Superman, masih daging saudara. Saya dicobai saudara, saya pernah saudara pengen ngambil uang yang bukan milik saya. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Tuhan, aku nih perlu duit. Di depan ada uang, kalau saya ngambil gak ada yang tahu, tolong Tuhan supaya aku gak ngambil.
Saudara waktu mau bikin salah, pernah gak sih ngomong sama Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong. Itu berbicara muka dengan Tuhan tuh itu saudara. Artinya gak ada batasan apa di hidupmu, itu terbuka semuanya sama Tuhan. Orang yang seperti ini adalah orang yang bisa melihat sorga dan membawa turun ke dunia. Orang yang seperti ini adalah orang saudara, yang Tuhan itu akan memperlihatkan blueprint rencana Tuhan itu di dalam hidupnya. Amin. Wow. Dan saudara, 8 menit lagi. Orang yang intim dengan Tuhan adalah orang yang mempunyai senjata rohani paling mutakhir. Amin saudara. Ini bahasanya saya kayak bahasa buku, saya gak apa-apa ya. Karena kenapa saudara? Saudara tahu senjata yang terhebat untuk menghancurkan kubu pertahanan musuh dan mencabut panji-panji iblis, itu namanya keintiman. Saya ulangi, saudara. Senjata terhebat yang pernah ada di muka bumi ini, yang bisa menghancurkan kubu pertahanan musuh, itu namanya keintiman. Makanya dengar nih, saya mau sedikit cerita. Berapa banyak saudara, kalau saudara main dengan kuasa kegelapan, kita kan suka dilepasin pelepasan, betul ya? Dulu saya main dukun pelepasan, saudara, saya percaya dengan pelepasan. Tapi dengar saudara, banyak orang itu dilepaskan, tapi tidak pernah diisi lagi oleh Tuhan. Amin. Karena kenapa saudara gini? Kalau Tuhan hadir di sini, menurut saudara, kira-kira iblis kabur apa enggak? Pasti kabur, betul gak saudara? Alkitab menulis, waktu Yesus datang ke kota, setan tuh bilang, mau apakah engkau Yesus? Dia tahu kan saudara, padahal Tuhan gak nengking, belum nengking loh. Iblisnya bilang ini, Tuhan suruh aku masuk ke babi. Saudara ingat? Oleh karena itu dengar saudara, keintiman itu adalah senjata terhebat yang pernah ada. Karena kalau Tuhan hadir, iblis harus angkat kaki. Kalau Tuhan datang, masalah harus pergi dalam hidupmu. Kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, persoalan, sakit, penyakit, apapun itu harus angkat kaki. Kenapa? Karena di dalam Tuhan tidak ada sakit penyakit. Di dalam Tuhan tidak ada masalah. Tuhan adalah Allah yang luar biasa saudara. Dan masalah terbesar kita, kenapa saudara penyakit gak bisa pergi dalam hidup kita? Kenapa masalah gak bisa pergi dalam hidup kita? Betul, ada kalanya Tuhan izinkan. Tapi tahukah saudara, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan sakit penyakit. Seringkali itu untuk membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah dekat dengan kita, sebetulnya itu tidak perlu terjadi di dalam kehidupan kita. Saya sering katakan saudara, untuk mengetahui saya itu misalnya saya dokter patah tulang yang hebat. Supaya anak saya tahu saya dokter patah tulang yang hebat, saya gak perlu patah-patahin kaki tangan anak saya. Supaya kamu tahu, papa ini ahli tulang yang hebat, papa bisa nyambungin kamu tulang kayak gimana, gak perlu. Tuhan gak perlu saudara membuat hidup saudara hancur, saudara sakit hanya supaya saudara tahu dia penyembuh. Gak perlu lakukan itu sebetulnya. Tapi yang jadi masalah adalah saudara, kita gak bisa ngerti Tuhan kalau belum kita ngalamin seperti itu. Sehingga ada kalanya Tuhan harus izinkan kita mengalami. Karena pengalaman itulah seringkali yang membuat kita jadi intim dengan Tuhan. Makanya saudara, senjata terhebat yang pernah ada itu adalah keintiman. Amin. Yang terakhir saya tutup dengan ini. Orang yang intim dengan Tuhan saudara adalah orang yang akan mengalirkan aliran kehidupan yang akan membawa kesembuhan, pemulihan, dan kehidupan. Ini berbicara saudara tentang saving the lost. So kalau intim dengan Tuhan, mencari yang terhilang
itu akan menjadi sebuah kesukaan. Amin. Menjadi saksi itu menjadi sebuah kesukaan. Amin. Siapa yang suka makan enak? Wah, puji Tuhan tuh yang garis-garis. Makan halal, non halal? Hah? Kamu semua makan? Weh, haleluya. Memang orang Kristen semua dimakan yang tidak dilarang Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, kamu pernah ketemu makanan enak gak bro? Makanan kesukaan kamu apa? Apa ya? Tadi saya di ruang itu green room saya baru cerita sama Chelsea. Di Moy ada mie yang enak. Saudara kalau mencicipi sesuatu yang enak, wah itu gawat banget nih mie saudara. Pokoknya waktu saya gigitan pertama itu langit sorba terbuka saudara. Malaikat naik turun. Wah itu kan karismatik banget itu mie-nya. Coba bayangkan waktu saya makan mie seperti itu saudara. Enak banget saudara. Sampai tidur pun saya bilang waduh itu mie mantep. Masa sih saya gak cerita? Kemana-mana saya akan ceritakan. Wih kemarin gua nih makan mie enak banget bro. Itu tuh daging merahnya itu bro. Crunchy tapi dalamnya lembut. Waktu digigit waduh meleleh. Lapar kan saudara? Saya kan langsung cerita kan. Saudara betul nggak? Tanya Pastor Julius. Saya sering WA sama Pastor Julius saudara. Makanan enak di sini, makanan enak di sini. Saya sering WA saudara. Nah, gitu. Masa sih kalau sudah merasakan cintanya Tuhan, saudara nggak cerita tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya orang yang intim dengan Tuhan, dari dalamnya tuh otomatis akan mengalir aliran kehidupan. Orang yang damai pasti mengalirkan kedamaian. Begitu juga sebaliknya saudara dengar. Orang yang sakit cenderung menyakiti. Kenapa? Karena yang dari dalam itu selalu termanifestasi keluar. Makanya saudara dengar, saudara bukan butuh seminar penginjilan saja. Saya nggak bilang salah loh seminar penginjilan. Tapi saudara perlu keintiman dengan Tuhan. Karena kalau saudara intim dengan Tuhan, masa sih? Saya pun punya anak yang bungsu saudara. Anjing, namanya Wowo. Kok kamu ketawa ya? Sepertinya ketawanya gak suka cita. Saya kemana-mana bangga loh saudara pakai baju gambarnya anak saya. Pengen orang tuh tahu aku punya anak yang kecil loh. Masa sama Yesus kan juga enggak mungkin. Betul lah saudara. Kalau hari ini saudara mau flexing tuh gak apa-apa Alkitabiah. Tapi flexinglah kebaikan Tuhan. Pamerkanlah kasih Tuhan dalam hidupmu. Pamerkanlah penebusan Tuhan dalam hidup kita. Biar semua orang tahu. Iblis itu memutarbalikkan, saudara tahu gak? Dia ingin kita flexing, memamerkan sesuatu yang duniawi. Supaya Kristus tidak nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara hari ini. Saudara dengar nanti pada yang pertama. Waktu kita kehilangan yang kasih yang mula-mula. Wahyu 2 itu bilang dikatakan bertobatlah. Betul saudara? Kata bertobat di situ dalam bahasa aslinya itu bukan kembali kepada kelakuan yang benar. Tetapi kembali kepada cinta atau orang yang dicintai. Kata bertobatnya itu saudara. Nanti saudara dengar di ibadah pertama. Waktu saya ngerti itu. Saya bilang wow saya salah. Kita kan selalu pengen ngerubah sikap kita. Tapi kembalilah hati kita kepada yang dicintai. Maka sikap dan perbuatan kita itu akan selalu mengikuti. Amin. Jadi kamu catat hari ini. OP sama siapa tadi? Neta. Nah, berapa lama OP bilang I love you? Setahun kah? 2 tahun kah? 3 tahun kah? Nah, kalau kamu sudah berhenti OP, bertobatlah. Artinya apa? Berbalik kepada orang yang dicintai. Amin. Dan artinya apa? Firman Tuhan kan bilang ini. Bertobat dan lakukan kembali. Artinya apa? Ada titik kan kamu nanti bosan. Jujurlah, jangan ada dusta di antara kita kan. Kamu bosan kan?
Waktu sudah mulai, aduh gua bosan nih udah 3 tahun ngomong I love you terus setiap hari. Firman Tuhan bilang ini, bertobat artinya berbalik kepada orang yang dicintai. Dan firman Tuhan bilang ini, dan lakukanlah kembali apa yang dulu kamu lakukan. Artinya apa? Kembali ngomong, I love you sayang. Meskipun udah enak, I love you sayang. Meskipun udah capek, I love you sayang. Karena apa yang diperkatakan itu kamu dengar. Maka iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Disitulah hidup kita sudah akan shifting. Makanya saya pernah bagikan sama saudara, ini tips saudara, suami istri yang udah setrumnya hilang. Nah, saya tuh kalau tidur saudara, Tuhan tuh pernah ngomong sama saya, coba kamu tiap tidur tuh ngomong, Tuhan buat aku tuh kembali jatuh cinta sama istriku. Coba gak percaya suami-suami tiap malam ya, istrinya lagi tidur gitu kan. Tuhan buat aku tuh kembali terus jatuh cinta sama istriku. Percaya saudara, wah saudara hatinya sumringah. Gitu kan, berbunga-bunga. Gak percaya coba lakukan. Itu. Demikian juga saudara dengan Tuhan kita, amin. Wah udah time's up. Daripada saya terlempar dari mimbar ini, lebih baik saya akhiri. Mari kita bangkit berdiri saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Biar di bulan keintiman, di bulan kasih yang semula ini. Tarik kami kembali untuk mendekat kepadamu. Tarik kami kembali Tuhan untuk memiliki hati yang mencintaimu. Terus buat kami jatuh cinta kepadamu. Tuhan, hamba-Mu terbatas oleh perkataan dan waktu, tapi biar firman-Mu ini termatrai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan saudara. Ada PR buat saudara, nanti cari tahu Wowo itu siapa saudara. Dan kalau saudara tahu nanti pas nanti Pastor Doni kesini bilang gini, Pastor yang bener aja gitu. Jadi saya pun diberkati hari ini. So tadi pagi ibadah pagi tentang bicara tentang bodohnya seorang pria untuk jatuh cinta lagi seperti apa. Siang ini saya lihat sesuatu yang ajaib terjadi. Semua di belakang saya ketawa ngakak tadi. So yang jomblo-jomblo pasti diberkati, yang berkeluarga juga pasti diberkati. Yuk kita akan sama-sama berdoa buat semua prayer request. Tuhan kami berdoa di siang ini Tuhan, blessing-Mu nyata Tuhan. Tuhan kami berdoa buat toko usaha berjalan dengan lancar. Papa diberikan pekerjaan, teman disembuhkan dari sakit tipes dalam nama Yesus. Diberikan kelancaran atas operasi melahirkan, amin dalam nama Yesus. Proses KPR lancar, mendapat pekerjaan dalam nama Yesus. Dilancarkan rencana menikah tahun depan, amin. Mencapai target di bulan ini. Usaha kakak di Bali dilancarkan, amin. Ada yang mendapat pekerjaan lebih baik dan jadwal tidak bentrok dengan jadwal ibadah, amin. Biaya pendidikan anak dicukupkan. Kandungan istri sehat selalu, amin. Disembuhkan dari sakit GERD akut. Dan hasil endoskopinya tidak buruk, amin. Mendapat pasangan hidup takut dan cinta Tuhan, amin. Usaha jualan oli semakin dikenal banyak orang dan diberkati, amin. Hati tante dilembutkan, amin. Hati papa dijamah dan mau kembali sungguh-sungguh sama Tuhan, amin. Cucu mau minum susu dari botol, amin Tuhan. Tahun ini mendapat promosi AAD Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat keluarga dari Pak Santo Tuhan. Berkati kesembuhan istrinya yang lagi di UGD hari ini Bapak. Terima kasih. Dan ini yang dijawab Tuhan. Terima kasih ya Abah, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anak yang sudah sembuh dari tipes dan sakit lambung. Puji Tuhan suami sembuh dari infeksi di lambung. Puji Tuhan dapat bonus tahunan di luar prediksi. Puji Tuhan bisa mengadakan persekutuan doa di kantor. Terima kasih untuk proses kelahiran lancar secara normal, istri dan bayi sehat. Puji Tuhan secara acara besar yang dihandle berjalan dengan sukses dan dapat pujian dari manajemen. Bersyukur diberikan Tuhan kesehatan dan berkat. Puji Tuhan anak dipulihkan dan tekanan darahnya sudah normal kembali. Amin, amin. Dan puji Tuhan diberikan 2 pekerjaan baru sesuai passion dan gaji yang diinginkan. Amin. Wow. Wow, saya lihat banyak mukjizat saudara.
Bulan depan kita nggak akan lihat Jokef untuk beberapa waktu karena akan work from Bali saudara. Wow, dan hari ini sekali lagi saya bersyukur banget. Saudara bisa lihat Agung saudara, ini guru loh saudara. Guru loh, guru anak saya loh saudara. Guru ya. Dan saudara nanti tanggal 18 Juni kita akan encounter Sunday service di tempat ini. Dengan siapa? Pastor Andi akan ada di tempat ini saudara. Dan setelah selesai ibadah dia langsung akan terbang ke Belanda untuk Empower 2023 saudara. Yes. Sama Pastor Doni juga kalau nggak salah ya. Karena saya nggak bisa ikut karena saya belum belajar bahasa Bali saudara. Bahasa Belanda. Belanda saudara, Bali sih. Dan saudara saya juga mau melaporkan kepada saudara, gedung kita sudah sampai seperti ini saudara yang dibangunkan oleh mall saudara. Sudah dibangun atapnya saudara dan sudah ada lantainya, industrial banget. Dan puji Tuhan hari Sabtu yang kemarin saudara, kita dapat berkat dari jemaat yang menabur di gereja ini. Ada 25 bangku buat gereja anak ya Grow Children diserahkan ke gereja. So saya tahu kalau Tuhan lagi kirim bangku berarti jumlah jiwa-jiwa akan dibuat Tuhan nambah saudara. Jangan lupa tiap minggu saudara, yuk kita doa buat jiwa-jiwa saudara. Ini rumah saudara. Bawa orang-orang yang lagi gak punya rumah ke tempat ini. Bawa orang-orang yang lagi insecure, yang lagi sakit rohani. Kita sehatin sama-sama di rumah ini saudara. Dan sebelum kita berpisah saudara, ya sama-sama kita berdoa buat Pastor Doni dan Pastor Sasa. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pastor Doni, Pastor Sasa Tuhan. Berkati Bapak. Kami diberkati oleh firman Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan segala sesuatunya baik buat mereka Bapak. Buat keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita pulang kita akan nyanyi sama-sama yuk lagu Yahweh yuk. Yahweh.
Yahweh Rafa Elohim Shalom. Adonai. Yes. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan itu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat wajah kami mengangkat kedua tangan kami mengarahkan hati kami kepadamu. Dan saat ini Tuhan, biar kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan Roh Kudus, akan menyertai setiap kami, mulai hari ini, sampai Tuhan Engkau menjemput kami di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara.